besar dan agung. Apa pesan saya? Jangan memiliki sifat yang sepi. Setia itu sifat memuja itu berarti cerita. Dia yang dikucilkan lebih baik dari dia, pria maupun wanita. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan. Dan kalau mau ukhuwah yang kita bangun ini dia terpelihara. Yang kedua, jangan suka mencela. Orang kalau suka mengejek orang, naik sedikit tingkatan. Tapi kalau kita renungkan ayat ini, wala talmizu anfusakum. Allah tidak berfirman wala talmizu ghairakum. Jangan kamu mencela selain kamu. Tapi di sini jangan kamu mencela diri kamu. Ada orang yang mau mencela diri sendiri. Kata para tafsir, inilah pesan Al-Quran. Tapi pada satu saat celaan itu kembali kepada diri. Jadi kalau kita ada orang dapat cita itu, jangan marah dulu. Persepsi dulu. Dulu pernah dilakukan. Dulu pernah berbicara. Introspeksi. Kalau memang hobinya bergelar-gelar itu, tapi tujuannya apa? Untuk membedakan satu dengan lain. Namanya sama. Ada satu. Bedakan. Satu kebetulan agak putih sedikit, yang agak hitam. Putih. Ya kan, kita memang kan begitu itu. Untuk membedakan. Nama satu, gelarnya macam-macam. Ada yang kecil. Siapa itu? Kecil. Yang satu badannya gede. Gajah. Iya kan? Gajah. Ada lagi yang satu suka pakai topi koboi. Mana koboi itu? Pakai topi. Itu untuk membedakan. Tapi itu nggak ada. Dia nggak marah disebut seperti itu. Tiga lagi dalam ayat 12. Apa pesan pertama? Hindari yang rasa. Diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Tidak boleh perasaan. Kita melihatnya lahiriah. Tapi yang ada di balik itu Allah. Kemudian seorang manusia. Padahal hatinya lebih bersih dari itu. Jangan lihat tampilannya. Ya. Dalam hadis itu Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsad wala yanzuru ila qulubikum. Jangan lihat tampilannya yang begitu, tapi bagaimana kebersihan rasa Rasul ya dari perasaan. Karena perasaan itu lebih berbahaya daripada dusta. Ya, berdusta sudah berbahaya, prasangka itu lebih berbahaya lagi. Yang kelimanya, tadi kita sudah bahas. Yang kelimanya, kita harus berhati-hati. 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 Kita
Tajassus itu ngorek-ngorek kesalahan orang. Kita bersaudara, kita anggap keberkahan, kebaikan bagi saudara kita, bukan kejelekan. Maka dalam hadis yang lain, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menutupi aib daripada saudaranya, nanti di hari kiamat Allah juga akan tutupi aib. Ini setiap hari dari sejak tutup profesi dia saudara kita. Manusia siapapun tidak ada yang sempurna. Maka Rasul digelar dengan kisah siapapun dia ada yang sempurna, ada saja sempurna. Nah, kita bersaudara, kita tutupi kekurangan, kita angkat keberkahan, kebaikan. Artinya apa itu? Ya, namanya apa? Diperkira dibuat sedemikian rupa sehingga tercipta suasana. Nah, batasan ghibah itu apa? Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut saudaramu dengan yang tidak dia sukai. Kalau dia dengar itu dia marah. Itulah nama ghibah. Kita sering sebut dengan istilah tempat gunjing. Maka Al-Quran katakan, kalau kamu lakukan itu, sama maka ganti saudara sudah bangkai jadi bangkai. Mau nggak kamu? Kamu itu pakai itu. Jaga ini. Maka persaudaraan kita itu digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda masalul mu'min fi tawaddi wa tarahum wa ta'atufi dari jasadiwa ila sadda wa bada'ahu sa'iru jasadi bisabad. Umpamanya kasih sayang para orang-orang beriman itu bagikan jasad yang kalau ada organ tubuh yang lain sakit, merasakan sesuatu, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Itu namanya persaudaraan. Bukan kembali saudara kita sakit. Bukan doa. Sehat dia. Kalau orang susah, tapi kalau dia susah nanti begitu itu dibalas oleh Allah. Karena Rasulullah ajarkan buat yang kecil sekecil apapun yang menjadikan saudara itu merasa dia dijadikan sebagai saudara. Itulah yang disebut hak seorang muslim. Situm ada 6 perkara riwayat apa itu? Mengucapkan salam juga kalau ketemu kalau dia perlu mengeluarkan duit kita mengucapkan salam keluarin duit dulu baru assalamualaikum belum modal diatur sudah jalan tidak merasa bersalah sejak
kalau dia masih iman dalam hatinya, niat dengan dia itu bagian jahat tersebut tak jadi. Yang kedua, kecil saja tidak kalau dia bersih, dia mengucapkan alhamdulillah, dia jawab yang jawab bagian ini bersih, bersih. Tapi bersih itu bukan syukuri. Ada orang yang penyakitnya itu baru dikatakan sembuh kalau dia sudah bersih. Coba kita buat bersih. Colok-colok telinga kita. Bersih juga. Bersih yang dibuat dia. Tapi ini dengan secara tidak terasa. Syukuri. Begitu dia katakan dari sebagian Allah. Yang ketiga, ibadah wadaita. Itulah persaudaraan. Yang keempatnya apa? Wa ibadah. Jangan batil. Jangan batil. Orang yang suka minta nasihat berarti orang yang suka maju, ingin maju dia seperti saudara. Yang kelima, kalau dia sakit, jangan didoain dari mungkin dia sudah berobat, sudah habiskan, dokter spesialis sudah didatang, obat juga sudah banyak dimakan, tapi kebanyakan kita justru jadi awal. Kita sudah orang sudah datang. Tapi kalau tidak pernah nengok orang sakit, mau dia mengharapkan ketika dia sakit orang datang kalau dia itu penuh untuk dia aku. Tapi kalau nggak pernah ngantar ke jenazah saudara, meninggal dia, jalan sendiri aja. Rasul aja penyakit itu, tapi meninggal itu begitu. Sekecil sesuatu kepada kita, kembalinya kepada kita bukan kembali kepada orang lain.
yang di madrasah al-ittihad qawiyyun ya wa tafarruqu wahidun. Kalau bersatu kuat, kalau kita sendiri-sendiri tidak bisa kuat. Harus bersama kuat yang bersama betul-betul sejati. Nah, persaudaraan sejati perlu supaya kita kokoh. Kalau kita kokoh, kita kuat. Kita mau ada acara apa saja, insya Allah didukung saudara-saudara kita. Tapi kalau kita tidak pernah silaturahmi, pada masa-masa seperti ini, boleh kita bilang tangan, tapi kita yang bisa pegang berapa jam. Kadang-kadang dia lupa juga telepon kita. Ya, telepon kita di sana jam 7,
kasih dulu insyaallah. Amin. Ya,